Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah topik kita kali ini. Langsung saja, pasang sabuk pengaman kalian, karena hari ini kita bakal melakukan sebuah road trip. Ya, semacam road trip virtual untuk menjelajahi masa depan transportasi tanpa emisi. Kita sedang memasuki kawasan yang saya sebut Jalan Raya Hidrogen. Nah, kalian pasti pernah dengar tentang kendaraan sel bahan bakar atau Fuel Cell Electric Vehicles, singkatnya FCEV kan? Inovasi ini sedang kencang-kencangnya berkembang sebagai solusi nyata buat masa depan yang lebih bersih. Tapi jujur aja, teknologinya sering banget disalahpahami. Makanya hari ini kita bakal bongkar tuntas semuanya. Kita lihat data aslinya, faktanya, dan cari tahu kenapa teknologi yang satu ini benar-benar bisa mengubah cara kita bepergian selamanya. Oke, mari kita langsung bahas gajah di dalam ruangan. Kita harus banget meluruskan satu kesalahpahaman besar yang sering beredar di luar sana. Kalian pernah dengar nggak sih orang bilang, oh mobil hidrogen itu kan sama aja kayak mobil berbahan bakar air? Ini pertanyaan legendaris banget. Banyak yang ngebayangin kalau kita tinggal tarik selang taman dari keran rumah, masukin ke tangki mobil dan wus, mobil siap dibawa keluar kota. Terdengar keren banget sih, kayak keajaiban di film-film fiksi ilmiah. Tapi, tahukah kalian? Sayangnya konsep itu salah besar. Yap, pakai air mentah buat jalanin mobil itu murni mitos teman-teman. Kenyataannya jauh lebih canggih dari itu. Coba deh kalian bayangkan begini. Di bawah kap mobil kalian ada sebuah pembangkit listrik mini yang super bersih. Nah, pembangkit listrik mini ini yang kita sebut sebagai sel bahan bakar menggunakan gas hidrogen bertekanan tinggi yang sudah diproses secara khusus. Di dalam mesin sana, si hidrogen ini direaksikan dengan oksigen yang diambil langsung dari udara bebas. Reaksi kimia yang luar biasa inilah yang kemudian menciptakan aliran listrik super kuat untuk memutar motor penggerak mobil. Dan bagian paling kerennya, satu-satunya zat sisa pembuangan dari seluruh proses kimia tadi adalah uap air murni. Iya, kalian nggak salah dengar. Jadi, alih-alih diisi air, mobil inilah yang justru menghasilkan air. Sekarang, mari kita simulasikan road trip kita pakai mobil hidrogen ini. Bayangkan kalian lagi asyik melaju melintasi provinsi. Kalau pakai mobil listrik berbasis baterai biasa, kadang kita kan suka deg-degan ya, nyari colokan, terus harus sabar nunggu berjam-jam sampai baterainya penuh. Nah, lupakan itu semua saat pakai FCEV. Langkah pertama, kalian masuk ke stasiun pengisian hidrogen. Dan bam, tangki kalian penuh cuma dalam waktu 3-5 menit. Serius, ini secepat ngisi bensin biasa. Saking cepatnya, kalian bahkan gak akan sempat ngabisin segelas kopi. Langkah kedua, kalian balik ke jalan raya dan tangki penuh tadi bisa bawa kalian melaju sejauh rata-rata 850 km. Itu jarak yang fantastis banget. Kalian bisa lintas pulau tanpa keringat dingin mikirin bahan bakar. Dan langkah ketiga, ini dia kemenangan terbesarnya buat bumi kita. Sepanjang perjalanan jauh itu, mobil kalian 100% cuma ngebuang uap air dari knalpot, nol emisi karbon. Benar-benar definisi transportasi masa depan yang bersih. Nah, jalanan di depan kita sekarang sudah terbuka lebar. Tapi transisi revolusioner sebesar ini tentu nggak bakal terwujud tanpa adanya para inovator hebat di baliknya. Jadi, mari kita alihkan pandangan dari sekedar teori di atas kertas langsung ke aspal jalanan sungguhnya. Kita bakal lihat lebih dekat siapa saja sih para perintis teknologi otomotif yang memimpin balapan ini. Coba kita lihat generasi terbaru dari Toyota Mirai misalnya. Spesifikasinya itu wow, benar-benar brilian. Ini bukan lagi sekedar purwarupa atau mobil konsep yang cuma dipajang di pameran. Mobil ini sudah mengaspal dengan desain yang sangat futuristik dan mewah. Bayangkan sensasi duduk di kabinnya, ditemani layar sentuh masif 12,3 inci, dan pas kalian injak gasnya, kalian bisa langsung merasakan tarikan mesin dengan torsi 300 Nm. Mantap banget kan? Sementara itu dari kubu Eropa ada BMW iX5 Hydrogen. Mobil ini dipersiapkan untuk ajang Auto China 2026 dan kabarnya mereka sudah benar-benar siap masuk tahap produksi massal. Tentu saja, raksasa otomotif lainnya kayak Hyundai juga nggak mau ketinggalan. Mereka lagi menekan pedal gas dalam-dalam buat ngembangin model-model baru. Intinya, mereka semua ngebuktiin satu hal penting. Berkendara ramah lingkungan itu sama sekali nggak berarti kita harus ngorbanin kemewahan atau performa. Tapi tunggu dulu, petualangan hidrogen kita ini nggak berhenti cuma di mobil komuter harian yang biasa kita pakai ngantor. Teknologi sel bahan bakar nyatanya lagi didorong habis-habisan ke batas maksimalnya. Di industri logistik kelas berat misalnya, Isuzu dan Toyota lagi kerja bareng buat bikin truk raksasa berbahan bakar hidrogen. Kenapa? Ya karena truk kargo butuh jarak tempuh yang super jauh dan waktu isi ulang yang cepat tanpa harus keberatan bawa baterai raksasa. Di sisi lain, dan ini yang paling bikin merinding, dunia otomotif baru aja nyaksiin debut mobil balap hidrogen pertama di dunia. Ini jadi bukti telak bahwa energi nol emisi itu 100% sanggup ngasih performa mesin berkecepatan tinggi, bahkan di sirkuit balap yang paling ekstrim sekalipun. Nggak main-main kan?
Oke, tarik napas sebentar. Sebagai penjelajah yang kritis, kita pasti tahu dong kalau setiap perjalanan yang seru pasti ada, ya, hambatan di tengah jalan. Sangat penting buat kita untuk menepi sejenak dan secara objektif melihat apa saja sih tantangan dan batasan nyata dari ekosistem hidrogen ini di dunia nyata sekarang. Kalian mungkin nanya, kalau memang sekeren itu, kenapa kita belum lihat jutaan mobil hidrogen seliweran di jalanan hari ini? Jawabannya ada pada beberapa hambatan teknis yang lumayan berat sebelum kita bisa produksi massal. Pertama, tentu saja masalah infrastruktur. Stasiun pengisian hidrogen saat ini jumlahnya itu masih sangat-sangat terbatas. Kalian gak bisa sekedar mampir ke pom bensin biasa di pinggir jalan tol. Kedua, faktor ekonomi. Biaya untuk memproduksi sistem sel bahan bakar dan proses pengolahan gas hidrogen hijau itu sendiri masih jauh lebih mahal dibandingkan kendaraan konvensional. Nah, akibat dari dua hal tadi, muncullah hambatan ketiga. Pilihan model kendaraan yang tersedia di dealer masih sangat sedikit. Jujur aja, ini tuh kayak dilema ayam dan telur yang klasik banget. Konsumen ragu beli mobil karena stasiun pengisiannya jarang. Di sisi lain, perusahaan juga maju mundur mau bangun stasiun karena mobilnya belum banyak yang beli. Bingung kan? Jadi, gimana cara kita mecahin dilema ayam dan telur tadi? Kuncinya jelas ada di infrastruktur. Mari kita tatap cakrawala sebentar dan lihat gimana pasar global lagi balapan ngebangun fondasi fisiknya. Teman-teman, ini bukan sekedar gerakan cinta lingkungan aja loh. Ini adalah perlombaan infrastruktur raksasa yang bakal ngebuka potensi ekonomi dan prospek bisnis yang luar biasa, khususnya buat para investor. Mari kita bandingkan pergerakan di Tiongkok dan tentunya di negara kita sendiri, Indonesia. Nah, hal yang paling menarik dari data ini adalah skala ambisinya. Di Tiongkok, yang didorong kuat oleh kebijakan pemerintahnya yang super agresif dan terstruktur, mereka mematok target adopsi 50.000 kendaraan sel bahan bakar untuk beroperasi penuh di tahun 2025. Dan gilanya lagi, target itu dilipat gandakan menjadi 100.000 kendaraan pada tahun 2030. Angka ini ngasih tahu kita bahwa Tiongkok nggak cuma iseng nyoba-nyoba teknologi baru. Mereka serius jadiin hidrogen sebagai pilar utama dalam rencana transportasi bersih nasional mereka. Dan pada akhirnya produksi massal dalam skala raksasa seperti ini pasti akan sangat ngebantu menekan biaya produksi teknologinya secara global. Lalu pertanyaannya, di mana posisi Indonesia dalam peta ini? Kalau kita kilas balik sedikit, sebelum tahun 2024, teknologi hidrogen di sini masih sebatas konsep dan modal perintis buat ngetes ombak pasar otomotif kita. Tapi sejarah penting akhirnya terukir di bulan Februari 2024 kemarin. Indonesia secara resmi meresmikan stasiun pengisian kendaraan hidrogen pertamanya. Ini bukan sekedar acara gunting pita buka bangunan biasa, teman-teman. Ini adalah pernyataan sikap yang sangat tegas bahwa Indonesia mulai serius ngebangun ekosistem energi bersihnya sendiri. Dan buat kalian yang punya insting bisnis atau para investor visioner di luar sana, pencapaian di bulan Februari ini ibarat tiket masuk di lantai dasar. Ini adalah peluang emas jangka panjang buat ngebangun rantai pasok energi masa depan. Benar-benar dari titik nol. Dan dengan begitu, berakhirlah road trip virtual kita menyusuri jalan raya hidrogen hari ini. Kita udah bahas kehebatan teknologinya, sensasi isi ulang yang cuma butuh hitungan menit buat melaju ratusan kilometer, dan kita juga sama-sama sadar kalau infrastrukturnya itu bukan lagi fiksi, tapi benar-benar sedang dibangun di depan mata kita. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, sekaligus hal yang ingin saya tinggalkan buat kalian renungkan, infrastruktur sudah mulai jalan, apakah kalian siap menyambut era baru otomotif nol emisi ini? Entah kalian adalah calon konsumen yang gak sabar nyoba mobil masa depan, atau mungkin seorang investor yang lagi melihat potensi ekonomi tanpa batas ini, satu hal yang pasti, era ini datangnya lebih cepat dari yang kita bayangkan. Terima kasih banyak sudah ikut nimbrung di sesi bedah topik kita hari ini. Tetaplah kritis, teruslah penasaran, dan mari sama-sama bersiap menyambut masa depan yang lebih hijau. Sampai jumpa di penjelajahan materi kita berikutnya.